Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis shalihat wa bi'adlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a wal imana qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mengkaruniakan kepada kita berjuta-juta nikmat, bahkan tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling agung yang sampai saat ini kita rasakan, serta nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul hadir dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini, sedekah kita, iktikaf kita, tadarus Al-Quran kita, ibadah Jumat kita dan lain sebagainya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita panjatkan selama di dunia ini kelak akan dibalas, minimal diakui kita sebagai umat Muhammad, dan mendapatkan syafaat yang kita tunggu-tunggu, yakni asy-syafa'ah al-uzma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa mengajak, mengingatkan, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awal Januari media massa dihiasi dengan berbagai macam kriminalitas, mulai dari pembunuhan yang dimasukin di karung, setelah itu enggak lama pembunuhan, mutilasi di Bekasi, belum lagi perzinahan,
beli satu dapat dua, dapat menantu, dapat emaknya juga. Dan masih banyak kriminal-kriminal dan maksiat-maksiat yang ada di media massa. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi kita, khususnya yang lagi trending viral adalah kenakalan remaja, gangster dan lain sebagainya. Ini PR bukan untuk aparat saja, ini PR besar untuk kita sebagai orang tua. Sudahkah kita mendidik anak dengan baik dengan menanamkan nilai-nilai akhlak? Salah satunya adalah rasa malu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat malu pada diri putri solehahnya Nabi Syuaib. Wakilah menurut satu riwayat, ketika Nabi Musa kabur dikejar-kejar Fir'aun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Mau manggil Nabi Isa, datanglah salah satu putri Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa dengan rasa malu. Qalat inna abi yad'uka. Beliau berkata, sesungguhnya ayahku memanggilmu wahai Tuan, liyajziyaka ajrama saqaita lana, untuk memberi upah atas bantuan kamu yang telah kamu berikan kepada kita. Al-ayah. Jadi maksiat yang ada di dunia ini, ada di negara kita, sekitar kita ini, salah satu faktornya selain lemahnya hukum di Indonesia adalah budaya malunya sudah hilang. Sempat dulu terjadi pemerkosaan di angkot. Itu kenapa? Salah satunya karena perempuannya mungkin dengan aurat terbuka, pelakunya mungkin sudah tidak malu kepada Allah sehingga terjadilah pemerkosaan di angkot. Maka dari itu salah satu bentuk malu dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana penerapan aurat yang baik, khususnya untuk kaum wanita. Bagaimana tidak terjadi kriminal, pemerkosaan, apalagi sekarang ada begal payudara. Banyak abnormal sekarang itu. Kenapa? Tidak ada sifat malu. Maka dari itu Rasulullah menegaskan di dalam salah satu hadisnya, innal haya'a wal imana qurina jami'an. Sifat malu dan iman itu bareng satu. Fa in rufi'a ahaduhuma, salah satu saja tidak ada, haya enggak ada, udah jelas enggak punya iman. Iman enggak ada, udah jelas enggak punya haya, sifat malu. Maka dari itu konsep takwa yang dijadikan rukun khutbah di setiap Jumat, ittaqullah, ittaqullah, salah satu penerapannya adalah dengan sifat malu. Makanya disampaikan di setiap Jumat biar kita ingat. Korup nggak punya malu, nggak punya malu sama rakyat Indonesia, nggak punya malu, punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memantau tanpa ada henti-hentinya. Nggak punya malu. Maka dari itu ulama menggambarkan ada 4 perkara itu merupakan kebaikan, namun ada yang lebih baik apabila dilakukan oleh orang tertentu. An ba'dil hukama qala arba'atun minal khisal hasanah. Ada 4 sikap itu baik. Baik di sini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin arba'atun minha ahsan. Akan tetapi 4 sikap itu akan lebih baik dilakukan oleh orang tertentu juga. Yang pertama al-haya, malu. Minar rijal hasanun, setiap orang kalau memiliki sifat malu baik, berpahala. Walakinnahu minal mar'ati ahsan.
Tapi sifat malu itu apabila dilakukan oleh perempuan itu lebih baik. Saya mikir, kenapa? Karena perempuan kalau sudah tidak punya sifat malu, rusak ini bangsa. Coba bayangkan seandainya semua wanita membuka auratnya, pakaian ketat, press body, apa yang terjadi? Pemerkosaan ada di mana-mana. Makanya Islam sungguh luar biasa mengatur bagaimana tata cara berpakaian. Tidak boleh press body, harus longgar. Tidak boleh memakai wangian, yang penting nggak bau. Karena apa? Semua itu akan menggugah gairah orang laki-laki yang nantinya akan terjadi pemerkosaan. Kalau wanita di Indonesia punya sifat malu, maka insya Allah negara kita baik. Ada satu makalah, meskipun ini diperdebatkan kebenarannya, tapi ini baik banget. An-nisa'u imadul bilad. Wanita, peran wanita itu merupakan pilar pondasi sebuah negara. Idza saluhat al-baladu kullu. Ketika wanita itu baik, wanita itu soleh, maka negara itu akan kondusif. Wa idza fasadat al-baladu kullu. Namun ketika wanita itu rusak, akhlaknya rusak, maka rusaklah negara itu. Gak usah jauh-jauh ya, di negara kita timur udah mulai masuk budaya barat dengan cara berpakaian. Anak-anak sekolah yang SMP udah pakai rok, padahal auratnya mana? Minal ra'si ila seluruh tubuh. Anak kita udah pakainya rok, udah menunjukkan betisnya. Yang itu merupakan mahallus syahwat, tempat munculnya syahwat. Bagi darah itu sifat malu yang dikehendaki di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sifat malu dari bawaan lahir yang disebut dengan sifatun ghariziyah atau sifatun nafsiyah. Jadi malu itu ada dua, malu dari bawaan sejak lahir, malu yang termasuk yang dikehendaki di dalam sifat ini. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasul berpesan kepada para sahabat, malulah kamu dengan sebenar-benarnya malu. Salah satu sahabat menjawab, qulna ya Rasulullah inna nastahi alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rasul, kita udah malu, kita udah membiasakan budaya malu. Qala laisa dzaka, bukan gitu yang dimaksud malu itu. Bukan kamu disuruh pergi ke sana, Bu, saya malu. Bukan itu. Tapi yang dimaksud malu adalah walakinnal istihya minallah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Kamu menjaga seluruh tubuh kamu, mulai dari kepala dan yang berhubungan dengan sekitarnya, mata. Kalau kamu melihat barang maksiat, tundukkan matamu. Lisan, jaga lisanmu supaya tidak ghibah, supaya tidak nyakiti orang lain. Wal batna wa mahawa, dan kamu menjaga perutmu supaya tidak makan makanan yang haram, baik itu riba atau barang-barang yang bukan haknya seperti korup. Jaga itu. Wal tadhkur al maut wal bala, dan ingatlah kematian dan kebinasaan, karena kita semua akan mati. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dia akan meninggalkan gemerlap duniawi. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Kalau orang mampu menjalankan ini, menjaga seluruh panca inderanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itulah sifat sejatinya malu atau malu yang sejati. Maka dari itu saya berpikir salah satu faktor angka kriminal yang saya sampaikan tadi adalah sudah tidak ada budaya malu.
Koruptor di Indonesia setiap hari kita lihat di TV. Setelah disidang diputuskan masuk penjara, dia masih dengan bangganya, dengan senyum melambaikan. Mestinya malu, menundukkan. Kenapa kok bisa tertawa kayak gitu? Karena hukum kita lemah. Coba sesekali kita lihat negara tetangga Cina. Kalau sudah divonis koruptor mati, udah dia akan menundukkan kepala. Tapi sayangnya hukum kita tidak sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah jelas pembunuhan berencana masih 8 tahun, wallahu alam. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal adlu min kulli ahadin hasan. Sifat adil baik apabila dimiliki oleh seseorang, walakinnahum minal umara ahsan. Akan tetapi sifat adil ini apabila dimiliki oleh pemerintah, oleh pejabat, oleh hakim ini lebih baik. Lah sekarang lihat aja adil apa enggak. Yang nyolong ayam dikebukin sampai mati, kadang hukumnya puluhan tahun. Yang udah jelas membunuh, pembunuhan berencana mestinya dihukum mati, malah cuma 8 tahun. Mana sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pancasila itu sudah finish. Kalau kita terapkan nilai-nilai Islam ada di dalam Pancasila. Apa dasarnya? Keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu semua untuk memenuhi amanah. Kalau kamu diangkat menjadi pejabat, selesaikan amanahmu. Rakyat milik Anda, selesaikan tugas Anda dengan baik. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika kamu mengadili seseorang, antahkumu bil adl, hendaknya kamu mengadili dengan sebaik-baiknya, dengan adil. Adil itu adalah at-tawassut bainal ifrat, tengah-tengah, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tengah-tengah, proporsional. Ketika kita mengadili, kita tidak pandang bulu apakah itu rakyat biasa, apakah itu pejabat atau militer, tidak pandang bulu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu keutamaan pemimpin yang adil, entah itu presiden, entah itu kepala apapun, qadhi, hakim, yang besok mendapatkan dhillullah, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, adalah al-imam al-adil. Ada 9 golongan yang mendapatkan tempat naungan yang sehingga kita enggak panas di padang mahsyar, adalah al-imamu al-adil. Sayangnya orang pertama golongan ini sangat langka. Karena apa? Sangat susah sekali, berat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-taubah minasyaikh hasanatun walakinnahu minasyab ahsan. Pertaubatan dari orang tua kayak kita itu baik, tapi lebih baik lagi pertaubatan dilakukan oleh anak-anak yang masih muda. Kenapa? Karena kebanyakan pertaubatan akan diremehkan oleh anak muda. Umur masih panjang, maksiat dulu sepuasnya, ntar kalau tua tobat, itu kalau nyampe, kan gitu. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi kita yang masih muda, jangan menunda-nunda kebaikan, yaitu pertaubatan. Secepatnya ketika kita maksiat, kita langsung bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Taubat itu harus dilakukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kesalahan, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia melakukan pertaubatan secepatnya, qarib, tidak ditunda-tunda. Faulaika yatubullahu alaihim, pertaubatan seperti itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal jud minal aghniya hasanun.
walakinnahum minal fuqara ahsan. Orang kaya dermawan baik, maklum karena kaya. Tapi orang fakir dermawan itu luar biasa baiknya. Kenapa? Al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar ibadah jerih perih yang ia lakukan. Orang fakir dengan usaha dia mengkais rezeki masih menyisakan untuk sedekah, ini sungguh luar biasa, dan Allah menghitung atas segala perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin khutbah yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menanamkan, salah satunya adalah sifat malu, karena itu adalah implementasi daripada konsep at-taqwa, yaitu imtisalu awamirillah. Untuk kita yang dikaruniai dititipi anak, baik laki-laki atau perempuan, ayo kita didik dengan baik, karena itu adalah tanggung jawab kita, khususnya dengan budaya malu. Insya Allah kalau budaya malu sudah terpatri di dalam hati kita, maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah dengan sendirinya otomatis akan ditinggalkan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء خصوصا في الأسقرانة والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا
إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. أقيموا الصلاة.